Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara, apa kabar? Kami berharap pagi hari ini Ibu Bapak dan Saudara berada dalam keadaan sehat, baik-baik saja, sejahtera, dan selalu tersenyum sekalipun persoalan banyak ya. Baik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema anak yang berbudi pekerti dari Mazmur 127 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah istilah yang sudah umum sekarang, bukan hanya anak-anak muda, orang tua juga mengucapkannya. Istilah apa itu? Kepo. Ya, nah, kepo itu adalah sebuah rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu yang mungkin kita tahu atau tidak pun tidak berdampak pada diri kita. Itu kepo. Dan kepo itu rasa ingin tahu yang kadang-kadang malah mengganggu orang yang kita ingin ketahui tersebut. Ya, kalau orang Belanda bilang nieuwsgierig ya. Nah, ini rasa ingin tahu yang besar sekali. Misalnya nih, kecelakaan. Lihat tuh Bapak Ibu Saudara, truk terbalik dan kita nggak tahu apakah bensinnya tumpah atau tidak, akan meledak dan terbakar atau tidak. Tapi lihat masyarakat yang berkerumun untuk menonton peristiwa kecelakaan tersebut, luar biasa banyaknya. Ya, kepo terhadap kejadian tersebut. Atau ketika ada musibah, bencana alam atau sesuatu yang terjadi di luar pengertian atau sesuatu yang ada pada saat itu. Misalnya pada saat lumpur lapindo, ini sepertinya kejadian saya lupa ya, tapi pernah terjadi di Surabaya ketika tiba-tiba tanah turun ya. Nah, itu biasanya menjadi tontonan orang. Nah, padahal kita tidak tahu, bisa saja kemudian di sekitarnya itu terjadi retakan dan kemudian menyebar dan orang-orang yang menonton mengalami peristiwa yang mengerikan, bisa saja. Tapi kepo kadang-kadang mengalahkan ya keselamatan diri. Misalnya kita lihat di jalanan ada orang bertengkar, sudah deh jadi tontonan. Bukan melerai, tapi kita malah menonton. Makin seru pertengkaran itu, makin kita suka menontonnya. Apa sih? Kenapa sih? Ada apa sih? Nah, pertanyaan seperti itu muncul. Kepo. Dan ini peristiwa yang paling mengerikan. Ketika teroris ada di depan Sarinah yang sekarang sudah tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara, adik-adik bisa lihat itu ada orang yang dikasih lingkaran merah ya, menggenggam pistol dan mengarahkan ke arah polisi yang ada di depannya. Tetapi lihat, di sebelah kiri orang itu, orang-orang berdiri nonton seperti ada syuting televisi, syuting acara film, tidak berpikir tentang keselamatan diri mereka. Kepo sekali dengan sesuatu yang ada. Kepo juga bisa terjadi ketika kita ingin sekali tahu apa sih yang dia tulis di HP-nya. Rasa ingin tahu yang besar untuk kepentingan orang lain. HP dia, biarkan dia menulis. Ya, jangan-jangan dia ngomongin saya, itu urusan lain. Tapi biarkan dia, itu hak dia. Kadangkala kita kepo untuk hal-hal seperti ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak suka pada orang ya yang kepo dengan urusan kita. Umumnya begitu. Kalau ada orang yang terlalu ingin tahu dengan urusan kita, kita jadi marah, jadi kesel. Ngapain sih pengen tahu banget urusan orang? Kita tidak suka orang mencampuri urusan kita. Kalau orang lain kepo terhadap kita, ya. Ini urusan saya. Ngapain kamu mesti campur? Ini keluarga saya. Ini urusan pribadi saya. Ketika kamu terlalu kepo, itu justru membuat saya menjadi tidak nyaman. Membuat saya justru merasa ada yang salah pada diri saya dan saya bisa semakin down. Ya, jadi kepo itu umumnya orang tidak menyukainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada bagian-bagian dalam perjalanan hidup kita yang membuat kita butuh intervensi Allah. Intervensi ini boleh dikatakan terjemahan bebasnya lah kurang lebih seperti kepo.
Tetapi intervensi yang dimaksudkan di sini adalah ketika hidup berjalan, kita sudah lihat ini ada persoalan, kita nggak bisa ngerem, kita nggak bisa stop, kita harus jalan terus. Karena kalau berhenti akan terjadi sebuah musibah. Kita harus jalan terus karena hidup hanya berhenti ketika kita kembali kepada Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, kita butuh intervensi Allah di tengah-tengah. Kalau Allah tidak campur tangan, kalau Allah tidak turun tangan, kalau Allah tidak pengen tahu dengan urusan kita, mau jadi apa kita? Dalam kondisi seperti itu, kita sangat membutuhkan Allah. Nah, Mazmur 127 pagi hari ini berbicara tentang beberapa hal. Ada 3 yang saya catat. Pertama, tentang membangun rumah, sebagaimana yang tertulis ya. Membangun rumah. Yang kedua, dia berbicara tentang membangun, ya kalau membangun rumah itu dia maksudkan membangun keluarga. Lalu dia bicara tentang menjaga kota. Ya, jadi ini 2 hal dalam perikop kita yang dikatakan di situ. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah dan menjaga kota, jadi bangun rumah, jaga kota. Yang bangun rumah itu siapa? Kalau itu rumah dalam bentuk fisik, maka yang bangun itu adalah tukang. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang rumah di dalam yang dimaksudkan dalam Mazmur 127 ini, Allah bukan tukangnya, tetapi Allah adalah pimpinan proyeknya, atau bahkan dapat dikatakan arsiteknya adalah Allah. Dia yang menggambar akan seperti apa bangunan itu, dan kita berpartisipasi di dalam rancangan Allah tersebut ketika membangun, khususnya pada saat membangun keluarga. Dan di dalam perikop ini pemazmur sama sekali tidak meremehkan pekerjaan dari tukang bangunan, tidak. Pemazmur juga tidak meremehkan penjaga kota. Ya, jangan lupa ini konteksnya Yerusalem, di mana ada tembok kota yang menutup kehidupan orang-orang yang ada di dalam kota. Jadi pemazmur sama sekali tidak mengecilkan peranan penjaga kota. Tetapi yang pemazmur mau katakan, semua hal bisa kau lakukan. I can do anything. Nah, itu sesuatu yang umum sekarang ini ya, bahwa tidak ada yang tidak bisa kita buat. Ya, apapun. Saya ini teolog misalnya, saya pendeta. Saya nggak ngerti jahit baju. Kamu pengen bisa jahit baju, maka apa yang harus kamu lakukan? Belajar jahit. Saya kemarin nguji vikaris, ya, melakukan percakapan dengan vikaris. Ada salah satu vikaris yang cerita bagaimana cara Tuhan menganyam sesuatu yang indah dalam kehidupannya. Ya, sesuatu yang jadi dia studi ke Amerika. Dan di sana dia harus cari uang untuk membantu pembiayaan kehidupannya, karena biaya studi ada tapi kehidupan di sana harus tanggung sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia tanya orang-orang, rata-rata ketika bekerja di sana 1 jam $10. Dia nggak bisa dengan $10 karena bayaran kosnya itu setiap tahun besar sekali. Kalau simpan $10 itu kapan dia bayar kos dan makan, bagi duitnya susah. Jadi dia cari yang lebih mahal. Ada orang bilang begini, ada restoran yang butuh chef. Terus saya tanya sama dia, kamu lakukan apa? Saya terima tawaran itu. Kamu terima tawaran itu, berarti kamu bisa masak? Enggak, Bu Pendeta. Saya bikin Indomie aja angus. Waduh, kamu terima menjadi chef? Saya minta waktu 1 minggu belajar jadi chef dan saya bisa. Bahkan orang yang punya restoran buka di tempat lain, dia diminta pegang di sana. Karena belajar, tidak ada yang kita tidak bisa lakukan. Tetapi I can do anything, you can do anything, but not everything. Kita bisa lakukan apapun, tetapi harus sadar tidak semua kita bisa.
Usaha seperti apapun, kita harus sadar ini keterbatasan saya. Tidak semua kita bisa. Dan dalam posisi inilah pemazmur tidak meremehkan tukang bangunan. Pemazmur tidak meremehkan penjaga kota. Tetapi pemazmur mau mengatakan, engkau harus berani mengakui bahwa engkau butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, sia-sialah orang membangun. Tanpa Tuhan, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Ada kalimat yang mengatakan begini, we are all human, we are all broken, we all need Jesus. Kita ini manusia, pada dasarnya ini kita adalah orang-orang yang hancur dalam tanda kutip. Seperti kristal, kita mungkin kelihatan utuh tapi penuh retak. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Oke, maaf, bukan cuma retak, tapi kita hancur berkeping-keping. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini membawa keselamatan buat saudara dan saya, sehingga kita layak di hadapan Tuhan, membuat kita mengatakan, saya butuh Yesus, saya butuh Tuhan. Saya bisa lakukan ini, bisa buat itu, punya ini karena saya berjuang. Tapi semua itu tidak berarti kalau Tuhan tidak ada. Jadi kebutuhan akan Tuhan itu besar sekali. Selanjutnya di dalam Mazmur 127 ini, pemazmur mengatakan bahwa ketika kita membangun family, membangun keluarga, Tuhan menganugerahkan anak-anak dalam kehidupan keluarga, maka ingat, ini yang seringkali salah diterjemahkan orang. Anak adalah milik pusaka Tuhan. Kalau kita bicara pusaka artinya apa? Sebuah barang yang sangat berharga, yang dirawat khusus, yang dijaga khusus. Dan Allah mempercayakan tanggung jawab itu pada Bapak Ibu Saudara untuk mendidik dan membesarkan milik pusaka Tuhan. Ya, berarti tanggung jawab orang tua itu bukan tanggung jawab sembarang. Allah mempercayakan. Kenapa Allah percaya pada kita? Karena Allah tahu mestinya kita mampu dan harus mampu. Sebab anak-anak ini satu saat mereka akan memiliki kehidupannya sendiri. Dan untuk itu butuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang milik pusaka Tuhan, perikop ini tidak mengatakan busurnya. Jadi kalau, mohon maaf saya balik. Ya, perikop ini tidak berbicara tentang pemanah yang menarik busur. Tidak ya, kalau kita baca, anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan daripada Tuhan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak pada masa muda. Ya, berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya. Jadi perikop ini tidak berbicara tentang proses menarik busur dan anak panah itu melesat, tetapi dia berbicara tentang tabung panah yang diisi oleh anak-anak panah. Ya, ini milik pusaka Tuhan. Maksudnya ini jaminan ya tentang kehidupan yang lebih baik di depan. Milik pusaka Tuhan berbicara tentang kesiapan untuk menghadapi. Kalau anak panah itu dipakai, maka dia berfungsi baik untuk masukkan anak panah itu ke dalam tabungnya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak nggak boleh sembarang anak panah. Dia harus betul-betul lancip. Dia diukur ya, jadi kalau orang yang membuat anak panah itu dia ukur betul bahwa anak panah itu lurus. Sedikit saja bengkok ketika dipanah dia lari, tidak akan tepat target atau sasaran. Ya, sekarang sudah bisa buat anak panah dari besi. Tetapi ketika kita bicara konteks Mazmur 127, maka itu harus diraut betul-betul. Sudah bagus, paten, baru masukkan di dalam tabung panah tersebut. Jadi ketika tabung panah itu dipenuhi oleh anak-anak panah, ini menandakan kapanpun aku siap. Ya, karena anak panah itu sudah ada. Terjadi sesuatu tinggal cabut panah.
Tetapi dia tidak bicara proses memanahnya sekali lagi ya, melainkan anak panah yang ada di dalam tabung itu. Dan anak panah yang ada dalam tabung itu bukan untuk melukai, tetapi sebagai simbol kewibawaan dan memiliki posisi tawar yang seimbang. Ya, jadi ketika penjaga membawa orang tersebut membawa tabung anak panah dengan busurnya, lalu berjaga-jaga di pintu kota. Kalau kita baca dia bilang begitu ya, berdiri di pintu kota dan berjaga-jaga, sekalipun penjaga yang lain itu dengan baju besi, bawa tombak, bawa senjata yang lain, tetapi ketika si pembawa busur ini dan anak panah, tabung yang berisi anak panah berdiri dengan mereka, dia tidak kecil hati. Dia punya rasa percaya diri. Dia tahu bahwa ini adalah sebuah kewibawaan. Saya berani berhadapan dengan siapapun. Saya berada pada posisi tawar yang seimbang. Kalau ada sesuatu yang dipercakapkan, kita putuskan begini aja. Saya bisa terjun ikut berbicara dan mengatakan, menurut saya tidak begitu, harus begini. Jadi ketika berbicara tentang milik pusaka Tuhan, bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan yang dirawat khusus oleh Tuhan, ada dalam tabung panah kita, maka dia mau mengatakan di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa pentingnya keberadaan dari anak-anak tersebut. Tugas kita menajamkan mereka sehingga pada satu saat ketika mereka dipakai, mereka siap untuk melesat. Dan kepercayaan itu Allah berikan bagi saudara dan saya. Ini bukan hanya menyangkut karir. Ini bukan hanya bicara tentang studi, tapi ini bicara tentang karakter. Ini bicara tentang kemampuan anak menghadapi realitas di depan yang berat. Mereka mampu atau tidak, tanggung jawab atau kepercayaan itu Allah berikan bagi saudara dan saya. Dan ketika kita mengatakan I can do everything, saya sudah baca buku-buku psikologi, saya sudah baca buku-buku mendidik anak, saya punya pengalaman menjadi anak, saya tahu tantangan yang ada di depanku, I can do everything. Ingat, tidak semua kita bisa. Penting bagi kita menyadari bahwa tanpa Tuhan semua sia-sia. Jadi I need God. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada orang tua yang mendidik dan membesarkan anak dengan mengandalkan dirinya sendiri, tidak dekat secara spiritual dengan Allah, dan tidak membangun spiritualitas yang baik juga untuk anak, dan mendidik mereka untuk memiliki spiritualitas yang baik, hati-hati. Hati-hati ketika mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak mengajarkan tentang spiritualitas yang kuat pada anak-anak kita. Spiritualitas, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sudah pernah khotbah dari mimbar ini, berasal dari kata spiritus. Spiritus artinya semangat. Ya, jadi spiritualitas itu bisa tumbuh dari apa saja. Ketika mereka berhadapan dengan kesulitan hidup, mereka belajar bagaimana menghadapi kehidupan, spiritualitas bertumbuh. Saya tahu hidup ini berat, saya timba semangat, saya tahu bagaimana menghadapi. Tetapi ketika berbicara tentang spiritualitas Kristiani, berarti bagaimana kita membuat peranan Tuhan itu besar di dalam kita. Dunia boleh mengatakan bahwa kemajuan sudah luar biasa. Semua mayoritas hal lah bisa dijawab oleh teknologi. Tetapi kita harus selalu tahu bahwa tidak semua hal kita bisa selesaikan. Saya lupa, saya pernah mengatakan pada Bapak, Ibu, Saudara atau tidak. Ada seseorang yang bertanya, ya, nasib kita ini kita yang tentukan atau Tuhan? Nasib kita ini bergantung pada siapa? Lalu ada seseorang yang mengatakan begini, coba kamu buka tangan dan lihat garis tanganmu. Ya, beberapa orang mengatakan atau pelihat atau peramal mengatakan garis tangan itu sangat menentukan kehidupan kita. Dia belok kemana, dia berasal dari mana, berapa cabang, itu sangat menentukan.
Ya, jadi orang itu hidup bagaimanapun kembali melihat garis tangannya, kata orang itu. Sekarang coba kau genggam. Dia genggam dan dia katakan, oh I know. Berarti nasib kita, masa depan kita, kehidupan kita ada dalam tangan kita. Mau berjuang atau tidak, bergantung kita. Lalu orang yang suruh menggenggam tadi katakan, belum selesai, coba kamu lihat tanganmu. Dia lihat tangannya. Masih ada garis-garis lain di luar genggamannya. Ini mengatakan apa? Yang besar mungkin bisa kau genggam, tapi hati-hati dengan yang kecil-kecil ini. Peranannya juga besar dan tidak mampu kau genggam. Ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan selain mengarahkan pandang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, awalnya saya lihat ini kecil dan tidak berarti, sekarang jadi besar. Aku mohon penyertaan-Mu. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara, penting bagi kita untuk mengakui bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia dan berani mengatakan I need God. Sehebat apapun kita, seateis apapun kita mengatakan tentang diri kita, pada satu titik kita harus mengatakan I need God. Pelajaran apa yang kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini? Pertama, akuilah bahwa saudara dan saya butuh Tuhan. Akuilah bahwa Dia menjadi yang nomor satu dalam kehidupan kita. Akuilah bahwa terlepas dari Dia, kita ini bukan siapa-siapa. Banyak orang mengejar berkat, tapi lupa sumber berkat. Banyak orang sibuk cari uang, tidak peduli pada Tuhan, atau kemudian mengatakan nggak ada waktu. Waktu saya habis untuk kerja. Saudara, jangan lupa bahwa dari mana berkat itu datang, dari mana penghasilan hidupmu, Dia stop keran berkat, selesai. Saudara dan saya tidak punya apa-apa, sumbernya adalah Dia. Jadi bangun rasa butuh akan Tuhan itu, sehingga yang namanya ibadah mau bagaimanapun modelnya tetap menjadi kerinduan kita, karena kita butuh Tuhan. Yang kedua, tunggu dulu. Maaf. Prepare the child for the road, not the road for the child. Kedua, siapkan anak-anak kita untuk jalan yang akan mereka tapaki. Anaknya yang disiapkan, bukan siapkan jalan untuk anak-anak kita. Jangan terbalik. Ketika kita berpikir siapkan jalan, kita atur semua di depan kita. Sekolah kamu harus di sini. Ntar berangkat sekolah gini. Kalau ada tugas-tugas kamu nggak bisa, ntar papa mama yang bantu. Ini lagi sekolah online seperti sekarang ini karena pandemik yang terjadi. Kalau kamu nggak bisa ngerjain PR, mama yang kerjain. Kalau kamu kebanyakan tugas, ntar papa yang beresin. Kita sibuk ngerjain tugas, nanti mesti foto, bikin karya-karya macem-macem lah dari anak. Orang tuanya yang sibuk, anaknya ngapain? Main game. Kita menyiapkan jalan untuk anak kita supaya nilainya bagus, supaya dia naik kelas, tapi kita tidak menyiapkan anak kita. Bagaimana cara menyiapkan anak kita? Seberat apapun kamu kerjakan. Udah gregetan nih, aduh gitu aja nggak bisa. Gampang padahal ngajarin anak, terus anaknya nggak bisa. Saya sedih sekali baca sebuah peristiwa, mungkin Bapak Ibu juga baca. Ada seorang ibu yang mengajar anaknya usia 7 tahun dan dia gemes, anaknya nggak bisa, pukul paha, cubit paha, nggak cukup, ambil sapu, pukulin anaknya. Apa yang terjadi? Terus dipukulin dan anaknya meninggal. Ibu kandung karena mengajarkan anak. Bukan berarti menyiapkan anak berarti kita menjadi kasar dan jahat. Tetapi biarkan anak bertanggung jawab untuk hidupnya. Biarkan dia menghadapi kesulitan. Biarkan dia menangis. Biarkan dia kalah. Biarkan dia jatuh.
Karena dari situ dia belajar apa artinya terluka dan berusaha bangkit. Apa artinya gagal dan berusaha untuk sukses. Karena dengan demikian kita sebagai orang tua tidak ada pun anak-anak kita jalan. Karena kita membentuk mereka, bukan membentuk jalan untuk mereka. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, Ibu, Bapak, dan Saudara, keluarga adalah support system utama kita. Tanpa keluarga, kita tidak bisa apa-apa. Kita dilukai orang di luar, hati kita tergores, rasa marah ya, dan rasa tidak suka besar dengan orang-orang lain. Siapa yang akan menyambut dengan tangan terbuka? Seburuk apapun kita, keluarga kita, family kita. Dan di dalam keluarga harus dibangun rasa butuh akan Tuhan. Dalam kondisi begini, jangan cuman ketika kemarin-kemarin baru corona pertama kita ibadahnya tekun. Tapi dalam kondisi seperti sekarang pun tetap tekun. Ya, orang sudah terbiasa dengan situasi sekarang. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena itu bersiap untuk yang terburuk sekarang ini. Kesiapannya apa? Spiritual selain mental. Dan juga fisik. Serta kemampuan kita menghadapi realitas. Itu disiapkan. Dari mana datang? Dari Tuhan. Tetapi keluarga harus diselamatkan. Karena mereka support sistem utama kita. Yang support. Sistem yang mensupport kita. Apapun yang terjadi. Kamu bisa ada jalan. Aduh, pulang misalnya cari kerja ya, para ayah, para suami, pulang geleng kepala gak dapet mah. Gak apa-apa, besok berjuang lagi. Yuk minum, ayo makan. Kita jadi support system untuk memberikan semangat. Jangan patah semangat, berjuang, ayo jalani seberat apapun. Kita sebagai keluarga menjadi support system utama untuk anggota keluarga kita. Family where life begins and love never ends. Ya, keluarga adalah tempat di mana hidup dimulai dan cinta kasih tidak pernah selesai. Mari kita jalani kehidupan kita, belajar dari Mazmur 127 ini untuk hidup lebih bersemangat, lebih penuh sukacita dan tidak mengenal rasa takut. Tuhan menyertai. Terpujilah Kristus. Amin.